Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kelompok kami bisa menyelesaikan tugas membuat video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Adibah Yahya SE MMAK yang telah memberikan tugas kepada kelompok kami guna untuk menambah ilmu dan wawasan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Arif Kurniawan dengan NIM 1120 10258. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Indriani dengan NIM 1120100264. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chati Laila Ferdiansyah dengan NIM 1120100267. Perkenalkan, nama saya Enda Kusumawardani dengan NIM 1120100259. Materi yang akan dibahas mengenai yang pertama yaitu konsep biaya, yang kedua yaitu objek biaya, yang ketiga penelusuran biaya ke objek biaya, yang keempat ada sistem informasi akuntansi biaya, yang kelima pemrosesan data, yang keenam penggunaan data biaya, dan yang terakhir yaitu klasifikasi biaya. Baik, langsung saja ke materi pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja kepada pembahasan pertama yaitu konsep biaya. Biaya dalam akuntansi dapat diartikan dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu dalam artian cost dan biaya dalam artian expense. Yang pertama yaitu biaya atau cost, suatu pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Contohnya seperti persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, dan surplus atau aktiva yang belum digunakan. Yang kedua yaitu beban atau expense, adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan manfaat di masa akan datang dikelompokkan sebagai harta. Biaya ini dimasukkan ke dalam laba rugi sebagai pengurangan dari pendapatan. Contohnya seperti beban penyusutan, beban pemasaran, dan beban yang tergolong sebagai biaya operasi. Nah, kalau teman-teman masih ada yang bingung cara membedakan beban dan biaya, yaitu sebagai contoh pembelian mesin. Nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut merupakan biaya. Tetapi setelah dipakai akan menimbulkan penyusutan terhadap mesin yang akan menjadi beban. Nah, selanjutnya yaitu objek biaya. Objek biaya atau tujuan biaya atau cost objektif adalah tempat di mana biaya atau aktivitas diakumulasikan atau diukur. Unsur aktivitas-aktivitas yang dapat dijadikan sebagai objek biaya yaitu yang pertama ada produk, kedua produksi, ketiga departemen, keempat divisi, kelima batch dari unit-unit sejenis, keenam lini produk, ke-7 kontrak, ke-8 pesanan pelanggan, ke-9 proyek, ke-10 proses, dan yang terakhir tujuan strategis. Nah, objek biaya tersebut dapat digunakan untuk menelusuri biaya dan menentukan seberapa objektif biaya tersebut dapat diandalkan dan seberapa berartinya ukuran biaya yang dihasilkan. Baik, selanjutnya yaitu penelusuran biaya ke objek biaya. Penelusuri biaya ke objek biaya dapat membedakan biaya menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya tidak dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Sebagai contoh, jika objek biaya yang digunakan adalah produksi, maka biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya langsung, sedangkan biaya overhead merupakan biaya tidak langsung. Nah, satu lagi sebagai contoh yaitu jika objek biaya yang digunakan adalah produk, maka setiap bahan yang menyusun produk tersebut serta biaya paten dan royalti merupakan biaya langsung. Demikian juga dengan tenaga kerja langsung yang merubah bahan baku menjadi produk jadi juga merupakan biaya langsung. Biaya tidak langsung itu seperti asuransi, sewa pabrik, dan lain sebagainya yang dapat Sekian penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi biaya. Sistem informasi biaya adalah sistem yang membantu manajemen dalam menetapkan sasaran laba perusahaan, target laba departemen, mengevaluasi efektivitas rencana perusahaan, mengungkapkan kegagalan dan keberhasilan dalam bentuk tanggung jawab yang spesifik, dan menganalisis serta memutuskan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan agar tujuan sasaran organisasi tersebut dapat dicapai. Nah, informasi biaya yang baik, tepat, dan akurat dapat diperlukan oleh setiap pemakaian informasi biaya. Hal ini dapat terpenuhi jika suatu informasi biaya yang digunakan secara sistematis dan komparatif, sehingga informasi biaya ini digunakan dapat diandalkan dalam memutuskan tindakan yang memberikan suatu hasil yang optimal bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu materi pemrosesan data. Pemrosesan data adalah suatu proses pengumpulan, mengelompokkan, menganalisis data pada perusahaan. Nah, dengan perkembangan teknologi komputer dapat menyebabkan kemudahan bagi pemrosesan data, di mana pemrosesan ini dapat diprogram untuk dapat mengetahui situasi-situasi yang menyimpang dari ketentuan perusahaan tersebut. Sistem pemrosesan data yang baik apabila sistem yang digunakan dapat menyediakan informasi dengan tepat waktu. Contohnya seperti mesin kasir pada supermarket. Yang terakhir yaitu materi penggunaan data biaya. Manajer perusahaan menggunakan data biaya dalam pengambilan keputusan, mengevaluasi kinerja, dan dalam mengendalikan operasi pada perusahaan. Data biaya tersebut dapat digunakan oleh manajer dengan tujuan yang pertama ada perencanaan. Perusahaan menggunakan data biaya untuk memilih metode atau program pencapaian tujuan yang terbaik di masa yang akan datang yang ingin dicapai pada saat menelaah alternatif. Nah, perusahaan juga menggunakan data biaya untuk pembuatan anggaran atau budget yang digunakan untuk memperkirakan bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi. Nah, hal ini dapat kita lakukan dalam tahapan perencanaan. Perencanaan tersebut berorientasi kepada masa yang akan datang dan dapat berbentuk dengan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua ada pengawasan. Tujuan pengawasan di sini sangat diperlukan untuk membandingkan dan mengevaluasi apakah anggaran atau program yang dibuat sudah dilaksanakan dengan benar atau sudah sesuai dengan fungsi perencanaan tersebut. Nah, tahapan ini adalah tahapan pemantauan terhadap pelaksanaan dari rencana yang sudah dibuat, baik yang berhubungan dengan pencapaian harga pokok, standar digariskan pada anggaran budget, atau dengan masalah-masalah penyesuaian terhadap anggaran. Yang ketiga ada penetapan harga. Pertimbangan yang diperlukan dalam penetapan biaya selain permintaan dan penawaran disebut dengan biaya. Oleh karena itu, pertimbangan yang baik bagi seorang manajemen dalam keputusan penetapan harga yaitu dengan memastikan pemulihan atas semua biaya dalam mencapai laba. Yang keempat ada menentukan laba.
Akuntansi biaya dimulai dari proses produksi sehingga terbentuk output atau produk yang dihasilkan. Pada akhirnya, produk yang dihasilkan tersebut ditunjukkan untuk dapat menghasilkan laba. Laba yang dihasilkan dapat ditentukan dengan mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan yang kemudian dibandingkan dengan biaya-biaya lain. Penentuan laba tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk keseluruhan perusahaan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk pelaporan segmen dan lini pada produk. Nah, yang terakhir ada pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan ini misalnya keputusan apakah suatu perusahaan akan menghentikan atau meneruskan suatu segmen yang secara terus-menerus mengalami kerugian dan membuat atau membeli suku cadang pemrosesan suatu lini, produk atau proses lebih lanjut. Nah, berdasarkan informasi biaya, maka perusahaan dapat mengambil keputusan yang baik dan bersifat jangka pendek maupun yang bersifat jangka panjang. Terima kasih, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan klarifikasi biaya. Klarifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atau keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Biaya dalam hubungan dengan produk. Biaya produk adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, di mana biaya ini merupakan persediaan dari 1. Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai. 2. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. 3. Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi produk selesai. Biaya overhead ini dapat dikelompokkan dengan menjadi elemen. A. Bahan tidak langsung. Bahan tidak langsung adalah bahan yang digunakan dalam penyelesaian produk tetapi pemakaiannya relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. B. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang membantu dalam pengelolaan produk selesai tetapi tidak dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai. C. Biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam pengelolaan produk selesai tetapi tidak dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai. 2 dari 3 unsur utama biaya produksi dapat digolongkan secara terminologi biaya sebagai berikut. 1. Biaya utama adalah gabungan antara biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. 2. Biaya konversi adalah biaya yang digunakan untuk merubah bahan baku langsung menjadi produk selesai. Biaya ini merupakan gabungan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Biaya non-produksi ini disebut dengan biaya konversional dan biaya operasi.
Biaya ini dapat dikelompokkan menjadi elemen. 1. Beban pemasaran. Beban pemasaran atau biaya penjualan adalah biaya yang dikerjakan apabila produk selesai dan siap dipasarkan ke tangan konsumen. 2. Biaya administrasi. Beban administrasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam hubungan dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan, kegiatan secara keseluruhan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 3. Beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam melaksanakan fungsi-fungsi keuangan. Biaya dalam hubungan dengan volume produksi. Biaya dalam hubungan dengan volume biaya atau perilaku biaya dapat dikelompokkan menjadi elemen. 1. Biaya variabel adalah biaya yang merubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan tetapi secara perunitan tetap. 2. Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara perunitan berubah. 3. Biaya semi adalah biaya di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Biaya semi ini dapat dikelompokkan dalam dua elemen yaitu biaya semi dapat dikelompokkan dalam dua elemen yaitu 1. Biaya semi variabel adalah biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan memperlihatkan karakter tetap dan variabel. 2. Biaya semi tetap adalah biaya yang merubah dan volume secara bertahap. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Biaya dalam hubungan dengan departemen produksi. Perusahaan pabrik dapat dikelompokkan menjadi segmen-segmen dengan berbagai nama seperti departemen, kelompok biaya, unit kerja yang dapat digunakan dalam mengelompokkan biaya menjadi dua, yaitu yang pertama, biaya langsung departemen adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Contohnya seperti gaji mandor pabrik yang digunakan oleh departemen bersangkutan merupakan biaya langsung bagi departemen. Yang kedua, biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke departemen bersangkutan. Contohnya seperti biaya penyusutan dan biaya asuransi. Merupakan biaya yang manfaatnya digunakan secara bersama oleh masing-masing departemen. Oleh karena itu, biaya tersebut merupakan biaya tidak langsung departemen. Biaya dalam hubungan dengan periode waktu. Dalam hubungannya dengan periode waktu, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, biaya pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dalam jangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Contohnya, pembelian mesin dan peralatan. Yang kedua, biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Contohnya seperti mesin dan peralatan yang beli apabila dikonsumsi akan kehilangan kegunaan dan akan menimbulkan penyusutan. Penyusutan ini disebut sebagai pengeluaran pendapatan yang akan dilaporkan sebagai beban. Biaya dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan. Biaya dalam rangka pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya yang masa akan datang yang berbeda dalam beberapa alternatif yang berbeda. Biaya relevan ini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, biaya diferensial adalah selisih biaya atau biaya yang berbeda dalam beberapa alternatif pilihan. Biaya diferensial disebut juga dengan biaya marginal atau biaya instrumental. Contoh dari biaya diferensial
adalah perusahaan mempunyai dua pilihan dalam penggunaan bahan, yaitu logam dan besi. Jika perusahaan menggunakan logam, biaya yang dikeluarkan sebesar 100.000, sedangkan jika menggunakan besi, biaya yang dikeluarkan sebesar 150.000. Dari keterangan tersebut terlihat bahwa ada dua alternatif yang berbeda dengan dua biaya yang berbeda. Perbedaan tersebut sebesar 50.000. Biaya kesempatan adalah kesempatan yang dikorbankan dalam memilih suatu alternatif. Contoh biaya kesempatan adalah perusahaan mempunyai dua alternatif yang berbeda terhadap sebuah modal. Apakah mobil tersebut dijual atau disewakan? Alternatif pertama, dengan menjual mobil, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan sebesar 50 juta. Alternatif kedua, mobil tersebut dapat disewakan dengan pendapatan sebesar 60 juta. Jika alternatif yang dipilih adalah menjual mobil tersebut, maka ada kesempatan yang hilang, yaitu sebesar 60 juta jika memilih disewakan. Biaya tersamar adalah biaya yang tidak terlihatan dalam catatan akuntansi tetapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Contoh dari biaya tersamar yaitu biaya bunga. Kemudian ada biaya nyata, adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat memilih suatu alternatif. Contohnya, biaya yang dikeluarkan akibat memilih jika menerima pesanan dari luar. Kemudian ada biaya yang tidak dapat dilacak, adalah biaya yang dapat dilacak kepada produksi selesai. Contohnya seperti biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya tidak relevan adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. Biaya tidak relevan dapat dikelompokkan menjadi elemen A, biaya masa lalu. Biaya masa lalu atau biaya histori adalah biaya yang sudah dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. Contohnya seperti pembelian mesin. Kemudian ada biaya terbenam, adalah biaya yang tidak dapat kembali. Contohnya kelebihan nilai buku atas nilai sisa, supervisor pabrik, dan penyusutan bangunan. Contoh soal, PT Sanjaya Abadi menghabiskan biaya produksi sebesar 500 juta per Juni 2021. Kuantitas produksi sebesar 25.000, barang dan biaya variabel 15.000 per produk. Berapa perhitungan biaya tetap? Di sini untuk mengetahui biaya tetap menggunakan rumus peak cost atau FC sama dengan total cost, atau TC diambil unit variable cost UFC dikali quantity. FC-nya sebesar 500 juta, kemudian diambil dengan UFC dikali quantity. UFC dikali quantity sebesar 375 juta. Sehingga 500 juta diambil dengan 375 juta menghasilkan 125 juta. Jadi biaya tetap PT Sanjaya Abadi di bulan Juni 2021 sebesar 125 juta. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.